Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmanita Maulidia dengan NIM 255555952SW 25863. Hari ini, di video ini saya akan sharing mengenai opini pribadi saya tentang rencana The Benoa Bay Land Reclamation Project di Bali. Dari berbagai informasi yang telah saya pelajari, jelas saya tidak setuju dengan adanya proyek reklamasi Teluk Benoa. Pertama, jika dilihat dari sisi lingkungan, Teluk Benoa itu bukanlah sebuah lahan kosong yang bisa diuruk dengan seenaknya saja. Kawasan ini punya ekosistem penting seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat hidup para ikan, pelindung pantai dari abrasi, dan penyangga kualitas air laut. Beberapa kajian menyebut bahwa jika reklamasi ini tetap dilakukan, perubahan fungsi kawasan dari konservasi menjadi area pemanfaatan umum berpotensi merusak ekosistem tersebut, meningkatkan produksi sampah, dan membuat wilayah itu makin rawan bencana seperti banjir rob dan abrasi. Yang kedua, jika dilihat dari sisi sosial dan budaya, penolakan warga terhadap reklamasi Teluk Benoa itu sangat kuat dan berlangsung lama. Ada gerakan masyarakat sipil seperti For Bali yang berisi warga, seniman, aktivis, bahkan sampai tokoh adat dan agama yang konsisten menolak karena khawatir adanya reklamasi ini akan mengganggu ruang hidup mereka dan kawasan-kawasan yang dianggap suci. Penelitian juga menunjukkan bagaimana argumen keagamaan dan budaya dipakai untuk mempertahankan Teluk Benoa sebagai ruang hidup bersama, bukan hanya sebagai komoditas pariwisata dan investasi. Menurut saya, kalau suara masyarakat lokal sedemikian kuat untuk menolak, pemerintah dan investor seharusnya tidak memaksakan proyek yang efeknya mereka sendiri yang paling berat menanggung. Yang ketiga, jika dilihat dari sisi hukum dan kebijakan, pengaturan Teluk Benoa ini sempat berubah-ubah dan menimbulkan beberapa kecurigaan publik. Awalnya, melalui Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan atau Sarbagita tahap pertama, Teluk Benoa justru ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang harus dilindungi. Namun kemudian, terbit Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah status konservasi tersebut dan membuka peluang adanya reklamasi di Teluk Benoa, meskipun berpotensi merusak kualitas lingkungan. Dari kajian hukum yang berlaku, perubahan kebijakan ini dikritik karena dianggap tidak transparan, kurang melibatkan partisipasi publik, dan bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan hidup dalam regulasi nasional. Buat saya, pembangunan yang sehat itu harus konsisten dengan aturan dan melibatkan warga, bukan malah menyesuaikan aturan demi terjalannya suatu proyek. Yang keempat, kalau alasannya untuk pariwisata dan ekonomi, menurut saya juga kurang meyakinkan. Pengembangan pariwisata Bali sebenarnya bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kawasan yang sudah ada, memperkuat desa wisata, UMKM lokal, dan memperbaiki manajemen lingkungan, tanpa harus mereklamasikan teluk yang rapuh secara ekologis. Selain itu, beberapa studi juga menyoroti bahwa proyek reklamasi bernilai triliunan rupiah ini berisiko lebih banyak menguntungkan pemilik modal besar, sementara nelayan, warga pesisir, dan pelaku usaha kecil justru terancam tergusur atau kehilangan sumber pendapatan mereka. Jadi, dari sisi keadilan sosial pun, proyek ini juga sudah sangat problematis. Sebagai penutup, setelah melihat aspek lingkungan, sosial budaya, hukum dan kebijakan, serta keadilan ekonomi, saya berpendapat bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa sebaiknya dihentikan dan kawasan ini dikembalikan sebagai wilayah konservasi yang dilindungi. Bali sudah menjadi ikon pariwisata dunia, dan justru karena itu, pembangunan di sana harus mengutamakan keberlanjutan, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kalian punya pendapat lain tentang Teluk Benoa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.